Just wanted to say, we love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. Yang dimaksud dengan siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air mempunyai 5 tahapan penting, yaitu yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat partisipasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Nah, di sini disajikan gambar tentang siklus air yang bisa kita amati bersama-sama. Jadi, siklus air itu gambarnya seperti ini ya, mulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Proses siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Air yang menjadi uap akan naik ke atmosfer. Selanjutnya, tahapan siklus air yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kondensasi merupakan tahapan siklus air yang ketiga. Kondensasi adalah proses perubahan dari uap air yang ada di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil dalam suhu yang rendah. Partikel es tersebut mendekat satu sama lain sehingga membentuk gumpalan awan. Lalu tahapan siklus air yang keempat yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi sebagai hujan. Tahapan siklus air yang terakhir yakni infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses menyerapnya air hujan yang turun tadi meresap ke dalam tanah. Air yang meresap maupun air yang masih berada di sungai, rawa, laut, danau dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Air yang ada di bumi sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Manfaat air dapat dirasakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun yang pertama kita akan membahas tentang manfaat air bagi tumbuhan. Manfaat yang pertama yaitu membantu proses fotosintesis. Yang kedua, menjadi pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tubuh tumbuhan. Selanjutnya adalah manfaat air bagi hewan. Yang pertama, sebagai sumber kehidupan, misalnya ikan yang ada di laut, sungai, maupun kolam dan hewan lainnya yang hidup di air. Dua, menjadi habitat hidup untuk hewan air. Yang ketiga, untuk menjaga suhu tubuh hewan ketika udara sekitar terasa panas. Selanjutnya, manfaat air yang terakhir yaitu untuk manusia, untuk diri kita sendiri. Yang pertama, digunakan untuk makan dan minum. Yang kedua, digunakan untuk mencuci berbagai kebutuhan manusia, seperti mencuci baju, mencuci peralatan makan, mencuci motor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai jalur transportasi, seperti kapal, kapal selam. Lalu yang terakhir adalah sebagai tenaga pembangun listrik. Kan listrik itu bisa menggunakan air sebagai tenaga pembangunnya. Jadi, air ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita, baik hewan, manusia, maupun tumbuhan.
Nah, tadi itu adalah materi tentang siklus air dan juga manfaat air. Untuk sekarang kita akan memasuki babak quiz time. Ini adalah soal yang pertama. Soalnya, dari gambar siklus air di samping, manakah yang menunjukkan tahapan transpirasi? Jawabannya adalah 2. Dari gambar siklus di samping itu, 2 menunjukkan proses penguapan dari makhluk hidup atau tumbuhan. Soal yang kedua. Di bawah ini, yang bukan termasuk manfaat air bagi manusia adalah titik-titik. Yang pertama, sebagai habitat tempat tinggal. Yang kedua, untuk jalur transportasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah sebagai habitat tempat tinggal. Nah, sebagai habitat tempat tinggal itu kan manfaat air untuk hewan. Sedangkan manusia tempat tinggalnya berada di daratan. Itu tadi ya materi tentang siklus air beserta manfaat air. Dan juga ada beberapa soal yang tadi kita kerjakan. Semoga apa yang disampaikan di video ini dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Terima kasih sudah menonton.